Kami juga sependapat dengan apa yang menjadi keinginan daripada bapak-bapak yang mewakili ini demi terjadinya keharmonisan, ya kan, keharmonisan antar masyarakat di sana dan juga tidak terjadinya terpecah belah antar masyarakat di Makmur Jaya. Nah, namun sebagaimana yang kita dengarkan, ya sebentar ya, yang kita dengarkan oleh ketetapan dengan ketegasan asisten 1 tadi bahwa apa yang menjadi ketetapan sesuai dengan aturan daripada surat yang dikeluarkan oleh wali kota tadi, ini sebuah ketetapan final dan tidak bisa ditunda. Tapi di sisi lain juga kami sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Husain tadi. Peraturan itu saya pikir juga bisa dicabut oleh dia sendiri, tidak harus menunggu harus gitu ya. Nah, ini kembali kepada hati nurani ini demi kekondusifan tengah-tengah masyarakat kita khususnya di Makmur Jaya. Oleh karenanya ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh majelis kebaikan yang saya hormati dan saya muliakan, khusus untuk Pak Asisten, kenalkan Pak, saya di Santer Bako mengadvokasi publik persoalan ini ya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh perwakilan Kota Semarang. Terima kasih Pak hadir bersama kami. Saya dari awal melihat pembukaan Bapak menyampaikan pendapat mewakili wali kota, saya melihat Bapak seperti robot, Pak. Bapak seperti robot menyampaikan pesan yang sudah dimasukkan di dalam visnya. Di dalam presisi sudah ada kata-kata. Itu yang Bapak sampaikan. Sehingga tidak ada fleksibel. Dia melihat situasi dan kondisional. Hari ini kita ini bermediasi dan berdialog, Pak. Kalau yang Bapak katakan tadi langsung memutuskan pinang, ini seolah kita ini tidak ada gunanya duduk lagi. Coba Pak, jangan seperti robot. Walaupun Bapak mewakili wali kota, tapi saya yakin hari ini wewenang penuh itu Bapak bisa memberikan solusi dan kondisi bagaimana untuk memecahkan kondisi ini. Karena kita yakin semua yang hadir hari ini membuang waktu masyarakat yang di luar di sana jauh lebih lelah dari kita hari ini yang memperjuangkan ini. Ini bicara keadilan, Pak. Lucu rasanya kita, Pak, dari Pak Nurais, saya mengadvokasi ini, walaupun bukan kita sebagai penasihat hukumnya, kita sudah melihat upaya hukum yang dilakukan beliau. Sudah 2 kali somasi dilayangkan oleh Pak Nurais terhadap pemerintah Kota Subuh Salam. Itu berarti ada upaya hukum, Pak. Itu proses yang dilakukan Pak Nurais. Somasi, memberikan peringatan dahulu sebelum melakukan upaya hukum, agar ada solusi penyelesaian dalam persoalan perkara ini. Tapi tidak ada solusi, jawaban, baik secara surat maupun secara lisan. Nah, hari ini register petunnya sudah dilayangkan. Bagaimana kita menyampaikan putusan selaku lagi dibilang besok, sementara ini masih upaya, Pak, masih register, belum masuk eksepsi, Pak, eksepsinya. Bagaimana kita sampaikan besok harus keluar putusan selah? Saya kira pahamlah sedikit, Pak, bagaimana proses yang namanya upaya hukum ini. Kayak anak-anak kita baru register dan minta putusan selah. Hakim kan memutuskan itu, mereka membaca dan mempelajari perkaranya baru memutuskan. Eksepsinya belum masuk. Apa yang diputuskan hakim? Hari ini kita membuka ruang ini agar jangan abuse of power wali kota. Buka dulu forumnya. Berikan ranah penegak hukum dulu dari petun pengadilan untuk menelaah ini. Setelah itu keluar putusan selah, maka silahkan. Kalau nggak keluar, lanjutkan. Lucu nanti, ini kita sudah dirugikan banyak keadilan Pak Nurais ini. Seharusnya menggugat petun ini yang kalah. Nggak ada orang ke MK itu yang menang menggugat ke MK. Yang kalah lah menggugat ke MK. Yang kalah lah menggugat ke petun. Hari ini kita dirugikan, Pak. Bapak datang jangan hanya seperti robot. Berikan keyakinan kepada pemerintah oleh Kota Subuh Salam hari ini. Bahwa ada persoalan yang serius hari ini. Apabila ini tidak diselesaikan, ada persoalan konflik di sini dan masyarakat dikorbankan. Bapak digaji oleh negara, Pak. Bukan robot Bapak hari ini, tapi memberikan solusi. Macam mana anak kami
kami ini Pak, Bapak saudara kami nggak sekolah, nggak mengerti hukum. Anda jelaskan harus putusan sana dulu. Upaya apa ini? Kita sudah somasi. Itu kan sudah upaya hukum. Jangan ada pembenaran Pak. Hari ini kita duduk membangun solusi agar tidak ada perpecahan di Makmur Jaya. Di sana banyak yang dikorbankan. Kita duduk dan tidur di rumah. Mereka nanti malam terjadi gesekan. Siapa yang bertanggung jawab? Hari ini warning bagi pemerintah Kota Semarang. Dan ini jadi was-was bagi kita semua. Untuk menjaga saudara-saudara kita yang hari ini di Makmur Jaya. Pikirkan itu Pak. Kalau hanya bicara lebat silakan pulang aja. Kami nggak mau duduk hari ini. Kami mau solusi Pak. Demikian, mohon maaf apabila ada penyampaian tidak tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi, Mbak Presiden. Terima kasih kepada saudara-saudara saya. Penyampaian pendapat itu hak demokrasi. Saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk pemilihan ulang itu sudah final. Dan gugatan PT UN dari pihak pemenang sudah ada laporan kepada kami. Nah, kuncinya cuma satu. Kalau ada keputusan dari PT UN, Apakah somasi kita itu tidak hentikan. upaya hukum Pak? Ya, kita hentikan. Selain itu, tidak bisa diundur. Pelaksanaan besok tetap dilaksanakan. Abuse of power wali kota. Ya. Ada robat wali kota. Anda menilai bagaimana silahkan. Ya, Ini daerah kita Pak. oke. Anda lahir Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Anda dan siapa Anda. Oke, sedikit mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin. Saya di sini satu menerima aspirasi masyarakat. Yang kedua, saya duduk di sini secara lembaga. Jadi kedatangan yang pertama perwakilan Bapak Nur Ais mengharapkan adanya mediasi dengan permasalahan Makmur Jaya. Tahapan demi tahapan kami coba lakukan, tapi sampai pada hari ini tidak mendapatkan titik temu seperti yang diharapkan pihak-pihak dari Nur Ais. Jadi kalau saya pribadi dan secara lembaga mengharap kita duduk pada siang menjelang sore ini mendapatkan hasil kesepakatan yang bisa mungkin satu, meredam hal-hal yang tidak kita inginkan hari ini untuk selanjutnya, khususnya di Makmur Jaya. Dan saya bukannya tidak mendengar dari awal penjelasan asisten, cuman kalau penyampaian Bapak tadi itu langsung Bapak cut, nggak ada ruang lagi. Sementara kita di sini mediasi. Seharusnya, makanya wajarlah pihak Bapak Nur Ais ini kemana lagi mereka mengadu kalau tidak ke kantor ini Pak. Jadi kalau secara tingkat eksekutif dan eksekutif itu sama, harus bekerja sama dengan yang sangat baik. Kami di sini ini karena rakyat. Masa karena rakyat kami tidak mendengarkan apa kata rakyat? Terlepas loh Pak Asisten, saya terus terang tidak kenal Pak Nur Ais. Rupanya dekat dia di Makmur Jaya. Cuman karena viral videonya, berita ini, makanya saya tahu oh ini Pak Nur Ais. Jadi rasanya kalau memang Pak Asisten yang mewakili saudara wali kota menyampaikan seperti itu, telepon saja tadi. Nggak ada lagi sempat mediasi.
Atau kami yang kesana? Kami kan perwakilan rakyat. Ada hak kami menyampaikan. Apa salahnya duduk dulu? Pertama datang perwakilan Pak Nur Ais sebelum tanggal 4, berarti tanggal 30 ya. 29, tanggal 29. Kami bisa dibilang ya berjanji sama masyarakat akan mencoba memberikan rekomendasi, karena memang kami DPR kan tidak bisa langsung mengeksekusi. Nah, hasil rekomendasi itu yang kami harapkan kami sampaikan kepada perwakilan Pak Nur Ais. Tapi sampai hari ini, tapi alhamdulillah, saya senang juga Pak Asisten bisa hadir sore ini. Dan saya sangat senang kepada Pak Kapolres karena pada tanggal 29 itu memang saya tidak diberikan, ini saya buka salinan surat itu, tapi Pak Kapolres saja cepat tangkap dia, langsung memberikan surat kepada DPMK kan, rekomendasi bahwa menunda dulu pemilihan ulang itu pada tanggal 4. Karena tahapannya pertama tanggal 4 itu. Seorang Kapolres saja langsung peka dia. Seharusnya, ya nggak usah sebut nama lah. Pemimpin kita harusnya lebih peka. Karena ini menyangkut masyarakat dia. Jadi kalau saya intinya sekarang yang asisten, saya tidak setuju lah dengan pernyataan Pak Asisten. Saya pun kan nggak minta Pak Nur Ais dilantik. Saya hanya meminta, coba bagaimana kita duduk ini, hasil mediasi kita ini tidak merugikan kedua belah pihak. Kalau memang bisa, tolonglah dianulir dulu pernyataan Pak Asisten tadi. Karena kalau begitu dari awal itu langsung Bapak cut namanya, nggak ada ruang Bapak kasih. Jadi kami ini dianggap apa? Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Dari awal tadi saya sampaikan, saya langsung saja ini. Dari awal tadi saya sampaikan, saya tidak setuju dengan pertemuan ini. Kan saya sampaikan, sama Pak Kapolres juga saya sampaikan bahwasanya pertemuan ini percuma, hanya menginginkan kehendak, tidak ada solusi, tidak ada saling tukar pikiran. Makanya mohon maaf Ketua, izin saya cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bung Sapra, artinya kenapa ini kita paksakan untuk berdiskusi lebih terang benderang, kita tahu kan itu. Jadi ketimbang tadi sama sekali tidak ada kita diskusi. Ini kan kita nggak tahu kemana kita, apa yang menjadi kesimpulan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kepada Pak Asisten yang mewakili Bapak Wali Kota, saya pikir juga besok dilaksanakan pemilihan atau setelah keluar surat putusan P2N, kalau memang si Lilis sebagai pemenangnya tetapnya sebagai pemenang ini. Karena toh juga kalau tidak dilantik oleh Pak Wali Kota Nur Ais ini, takkan pernah dia menjadi kepala desa. Oleh karenanya saya pikir apa yang menjadi rekomendasi yang disampaikan saran pendapat oleh Bu Salihati ini perlu menjadi pertimbangan ini. Sampaikan kepada Pak Wali Kota. Karena mau keluarnya surat putusan P2N besok dinyatakan pilih ulang, terkecuali dilantik katanya si Nur Ais. Walau-walau ini apakah juga Pak Wali Kota mau melantik ini, nggak ada yang masih bisa menjamin ini. Bisa menjamin BPMK? Nggak bisa menjamin. Bisa jamin apa? Asisten 1 nggak bisa menjamin. Tapi ketika keluar putusan petun besok untuk pilih ulang, sudah pasti. Yang itu. Nah, dan aku yakin berkepanjangan nih, jika tidak juga menang si Lilis, ini akan lagi ada tuntutan-tuntutan. Kan gitu. Nah, oleh karenanya, karena hanya satu hal dari berbagai persoalan,
persoalan yang diharapkan oleh mewakili masyarakat ini tadi. Yang terakhir adalah tunda pemilihan sampai keluar surat putusan petun ini saya rasa perlu dipertimbangkan ini Pak DPMK dan Pak SN 1. Karena kami dengan Bu Solihati, Pak Haji J dan Pak DJ ini hanya sebagai mediasi, wajib kami fasilitasi dan wajib kami dengarkan dan kami sampaikan. Nah ini salah satu kan bentuk kami peduli, ya kan, mungkin tanpa dipresur kami hari ini untuk didatangi ratusan masyarakat kemarin tidak akan bertemu seperti ini. Ya karena itulah kita duduk seperti, walaupun tadi Bung Sapran tadi pesimis dia untuk kita membuahkan hasil apa yang jadi keinginan, tapi ini kan bisa menjadi pertimbangan ini. Oleh karenanya saya juga selaku atas nama mimpin rapat hari ini dan juga anggota DPR 20 itu memohon kepada SN 1 dan DPMK agar bisa menerima apa yang menjadi keinginan oleh masyarakat itu. Toh juga kalau pilih ulang besok keputusannya, aku yakin kalau si Lilis itu menang itu. Karena kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Suraji tadi, orang yang tiga sepakat tidak akan mau hadir dan memilih. Dan menurut keterangan Pak Busin tadi, kami memang tidak melihat, mendengar selalu sudah mulai dari kemarin dimobilisasi masyarakat itu, ya kan, memberikan iming-iming. Ya udah tertentu itu. Jadi nggak ada kekhawatiran, setidaknya masyarakat ini puas apa yang menjadi keinginan. Oh seperti ini. Saya pikir itu perlu kita dengarkan lagi atau ada sebentar dulu sebelum mohon maaf saya menyalahi, tapi ada yang perlu saya sampaikan bahwa permintaan kami itu tadi pimpinan ya itu setidaknya karena kami tidak mendapatkan keadilan lagi dan tidak bisa mengadu kemana lagi, setidaknya tuntutan kami sampai hari ini Rantik Nur Ais cabut keputusan 188.45 itu masih tuntutan kami Pak. Tapi kami karena kami melihat sudah tidak ada ruang, tidak berjalan, maka paling terakhir setidaknya menghormati PT UN yang sedang berproses sekarang ini. Itu Pak. Jadi jangan sampai ada pemikiran kita kami ini sudah meminta pemilihan ulang itu secara bukan Bapak. Ya. Kalaupun tidak kami dapatkan itu, setidaknya itu mohon dimaknai. Terima kasih. Iya. Sedikit tambahan Pak dari sini. Berarti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Asisten atau Ketua P2K itu sudah keputusan final. Ya sudah. Apa itu bisa nanti disampaikan di muka umum untuk masyarakat? Boleh. Kemudian bila itu memang sudah keputusan final dan sebelumnya tadi Bapak Serum mengatakan telah melakukan analisis terhadap perkara-perkara tersebut. Selain tanggal 3 sampai tanggal 8 itu sudah pernah dilakukan rapat Pak dengan para saksi-saksi dan juga panitia. Terkait proses pemeriksaan verifikasi seluruh data, itu tim yang punya kewenangan sudah melakukan semuanya proses. Ya prosesnya gimana itu Pak maksudnya? Ya kita sudah lakukan proses berdasarkan pelaporan, berdasarkan hasil keterangan saksi, berdasarkan orang-orang yang minta kita keterangan, itu semuanya sudah kita lakukan. Dan kita punya dokumen. Ada berita acaranya itu? Semuanya sudah ada. Bisa ditunjukkan loh Pak berita acaranya? Itu bukan kewenangan kami menunjukkan kepada seorang. Mana ada di Ada tempat kita menunjukkan. Ya, makanya harus konkret supaya jelas. ini bukan dokumen terbuka Pak. Ya, ini dokumen yang memang menjadi kewenangan panitia di saat ada dibutuhkan secara hukum akan kita jelaskan. Pertama kami meminta itu ya. Ini aku ada kejanggalan. Tolong dicatat baik-baik. Bahwasanya berita acara terkait setelah tanggal 3 sampai 8 itu ada rapat-rapat lain dan juga hasil penyampaian oleh Bapak Serum mengatakan telah menerima laporan-laporannya dan kita meminta tidak mau menjelaskan. Ini satu catatan kepada kita semua. Kemudian kedua, bila memang ini tidak ada solusi ataupun dikatakan final, maka kami meminta untuk Bapak Serum menyampaikan langsung di muka umum mengenai masalah pemilihan esok. Ya. Itu saja. Oke. Cukup.
Ahmad? Hah? Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya apa yang kita lakukan untuk mediasi ini, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu yang mewakili daripada masyarakat Makmur Jaya, sudah sama-sama kita dengarkan bahwa apa yang menjadi harapan dan keinginan sepertinya tidak tercapai, ya, tidak tercapai. Namun demikian, saya menyimpulkan bahwa apa yang menjadi ketetapan wali kota dasar surat itu, kita minta saudara wali kota yang diwakili oleh asisten 1 didampingi oleh DPMK untuk menyampaikan kepada masyarakat sana. Ini dari tawaran kami. Namun demikian, di ruang ini kita berikan kesempatan untuk memberikan saran pemikiran terhadap apa yang menjadi tawaran kami. Ada tawaran, Bu, Pak, apa? Saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salam kepada Rasul. Mungkin saya langsung saja. Saya pikirkan satu aja pimpinan rapat, karena besok adalah Pilkades ulang. Yang saya takutkan satu, jangan gara-gara Pilkades ini ulang terjadi yang tidak diinginkan. Itu yang saya takutkan. Kalau ini terjadi, tidak pernah terjadi di daerah orang, jadi susah rasanya. Sementara dia di daerah orang nggak pernah terjadi seperti ini. Toh suku salam bisa terjadi. Jadi kalau saya berprinsip, apa yang sudah ditawarkan oleh pimpinan atau dari orang itu, mulai saya bilang dulu ya, permintaan beliau ini kan sederhana saja, artinya menunggu keputusan PT UN. Saya pikir itu simpel sekali, karena kalau PT UN menyatakan bahwa ini Pilkades ulang, itu wajib dilaksanakan, tidak ada alasan. Jadi saya berharap pada asisten 1, tolong berikan masukan kepada Pak Wali Kota bagaimana solusi agar permasalahan ini tidak ada masalah besok. Saya yakin, ini saya takut. Sebenarnya terus terang saya sampaikan, karena saya juga orang politik. Kalau ini terjadi besok, oke, menanglah kita bilang aja wali kota. Apa nggak terjadi nanti yang tidak diingin? Andaikan saya salah satu kandidat yang akan calon sudah menang kalah nanti, pasti ribut. Ini harus kita pikirkan kembali, bukan hanya jabatan ini apalah, jabatannya hanya sebentarnya, apalagi kepala desa. Kalau bisa Pak Asisten, mana tahu kan, ini kan kita, namanya kita ini kan manusia, sifatnya kan baru, sifatnya berubah. Kalau bisa Pak Asisten, coba berikan masukan kepada Pak Wali Kota, bahwasanya kalau terjadi pilkades ulang ya, iya, setelah keluarnya keputusan dari PT UN lah, jangan sekarang. Saya takut lah. Saya jangan kenapa melihat nanti ke sana aja pun jalan takut saya rasa. Ini orang ini enggak. Kalau kita apa lah, paling kalau saya paling di rumah. Tapi kan mendengarkan masyarakat itu kejadian yang tidak kita inginkan. Ini yang sangat-sangat kita pikirkan. Jangan ada kita pikirkan kita saja. Kalau kita pikirkan kita saja, bisa lah. Tapi sekali lagi Pak Asisten, mohon sebelum Pak Asisten menyampaikan kepada masyarakat, tolong kontak dulu Pak Wali Kota, bagaimana Pak Wali Kota. Orang ini hanya permintaannya, kalaupun terjadi pilkades ulang setelah keluar keputusan dari PT UN. Kan permintaannya cukup sederhana. Kalau memang Pak Wali Kota menyampaikan harus katanya besok tetap pilkades ulang, ya oke, sampaikan sekarang. Tapi harapan saya coba dulu telepon sekali lagi. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Pak Wali Kota yang mewakili, dari 3-4 kami ada di sini, 3 merekomendasikan seperti itu. Kami berpikir apapun yang menjadi ketetapan Pak Wali Kota itu, kalau memang beliau menginginkan untuk dianulir kembali, pasti bisa. Satu. Yang kedua, saya hakul yakin
bahwa Pak Wali Kota itu kuncinya semua adalah kepada orang-orang sekitarnya. Kalau yang sekitarnya meyakinkan apa yang menjadi keinginan, aku yakin dia bisa terima. Kalau kemarin pertemuan di bawah itu saya cukup ekstrim berbicara, karena bukan saya memimpin sidang. Nah, ini kenapa saya harus saya rem itu, karena saya memimpin sidang. Tetapi secara rendah hati dan dengan secara santai saya menyampaikan, saya yakin kalau Pak Asisten satu DPMK dan pihak lainnya menyampaikan dan meyakinkan kepada Pak Wali Kota apa yang menjadi keinginan, pasti dia mau. Aku yakin. Karena saya ulang yang ngomong saya kemarin, apa hari ini menjadi keputusan Pak Wali Kota, ini juga bisikan daripada sekitarnya, bukan keinginannya, tapi karena dikasih ruang dan dikasih jalan petunjuk, diyakinkan eksekusinya. Hal yang sama hari ini apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu yang mewakili masyarakat kita Saudara Makmur Jaya. Nah, namun di sini kami hanya sebatas bisa menyampaikan seperti ini. Kalau misalnya Pak Dede, Pak Busin, kami keluarkan rekomendasi satu eltor, kalau tetap katanya lantik nggak ada arti itu. Oleh karenanya ya seperti ini dia. Nah, ini kembali, kalau memang Pak Asisten ingin melaksanakan apa yang menjadi saran pendapat Pak Haji komunikasi akhir, ya itu menjadi kesepakatan. Kita tunggu. Kalau juga toh hari ini sudah didelegasikan beliau kemarin atas nama Pak Wali Kota, tidak usah katanya harus, ya saya pikir kita tutup aja pertemuan ini, karena udah sama-sama kita cukup mendengarnya semuanya. Oke? Ada tambahan? Saya sedikit menanggapi terakhir ini ya. Pertama, terima kasih atas sumbang saran pendapat dalam forum ini. Pertama tadi kami sudah menyampaikan keputusan pilihan dari pemerintah. Namun ada masukan bahwa pilkada ulang atau pemilihan ulang di Makmur Jaya dimohon ditunda sebelum keluar keputusan PT UN. Apa yang menjadi aspirasi ini kami akan jumpai nanti Bapak Wali Kota dan duduk, dan kalau memang Bapak Wali Kota sepakat, hari ini juga akan kita keluarkan surat penundaan. Jadi itu yang bisa kami serap aspirasi daripada pihak pendemo hari ini. Jadi kami tidak bisa mengambil keputusan ketika kami akan duduk dengan Pak Wali Kota, dan pasti ya kalau apa yang menjadi usulan diterima, hari ini juga akan kita keluarkan instruksi surat Wali Kota. Menurut gimana Pak Asisten, ketika peraturan Wali Kota kan dipilih dulu, kan langsung cut kembali. Ini masih main hal akal, jadi menurut kehendak cocok, kita temahan menahan. Oke, terima kasih. Jadi kalau perlu saya menyampaikan ke masyarakat, kami akan menyampaikan apa yang kita rumuskan di forum ini, dan ya seperti yang kami sampaikan tadi, kami juga akan melakukan rapat mendadak kepada Wali Kota untuk menyampaikan usulan. Terima kasih. Sebentar, pimpinan ya, mohon maaf. Mungkin ini closing statement kami daripada perwakilan keluarga Makmur Jaya, khususnya Pak Nur Rais. Kami hanya ingin membuka hati para Sairun, Faisal dan juga Khairulnas dan juga bapak-bapak keamanan ini. Saya akan sudah sampaikan tadi bahwa Pak Nur Rais itu adalah buruh tani. Coba Anda bayangkan dengan hati yang tenang, ketika seorang buruh tani yang sedang berjuang dalam hidupnya untuk memperjuangkan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu pun harus dianulir oleh arogan kekuasaan. Sungguh jahat kita, sungguh jahat Sairun, Faisal dan Khairulnas.
ketika orang berjuang dalam hidupnya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah aja, itu pun harus dibentak oleh mereka. Subhanallah. Saya aja bukan dari ustadz, mungkin sholat saya juga belum benar, tapi itu terpikir saya bahwa di sana bagaimana kejadiannya. Tapi mungkin bapak-bapak ini tidak berpikir karena mereka dilindungi ya oleh penguasa. Jadi jangan ajari kami juga, Bapak Syedona, Pak. Kami juga bisa seperti apa yang dilakukan Bapak. Kami bisa juga membakar kantor wali kota itu. Tapi itu tidak mungkin kami lakukan, karena kami sadar hukum. Kami juga bisa berantem, paling ditangkapin sama polisi. Kenapa? Tapi bukan itu yang kami inginkan. Terus terang tidak ingin. Warga transmigrasi ini saya rasa cukup apa ya, kooperatif lah dengan persoalan ini. Katanya harus mengapakan PTUN, kita buat PTUN, dilakukan mereka walaupun bersusah-susah. Tapi faktanya hari ini kita dengar bahwa harus dikeluarkan putusan setelah dari PTUN. Bagaimana kemarin baru diregister? Siapa yang bisa intervensi pengadilan? Coba secara sederhana saja. Ya, ini konsisten kami. Saya rasa walau saya pribadi, saya menganggap cara Sairul berkomunikasi tadi adalah cara supaya lepas dulu dari ruangan ini. Tadi saya yakin tidak akan berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hussein. Artinya apapun yang menjadi persepsi kepada kita masing-masing yang ada di sini, tapi apa yang disampaikan oleh asisten 1 terakhir, inilah saya pikir keputusan akhir atau kesepakatan kita bersama. Soal nanti pesimis atau optimis, yakin atau tidak yakin, ya kita harapkan apa yang menjadi keinginan masyarakat ini itulah yang menjadi kesimpulan dalam komunikasi bapak-bapak ini nanti terhadap wali kota. Karena kalaupun kita berdiskusi panjang lebar sampai malam, saya pikir toh juga masih seperti ini, karena kita yang ada di sini ini tidak bisa memberikan hak prerogatif sebagaimana yang diinginkan oleh bapak-bapak ibu masyarakat yang di sana. Oleh karenanya, sebagaimana yang disampaikan akhir oleh Pak Haji Sairul tadi, beliau akan berjanji untuk menyampaikan kepada wali kota beserta Dinas PMK dan Kadis Kominfo Kesbangpol. Ya, kita berdoa bersama agar ini didengarkan oleh wali kota, sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama agar penundaan pemilihan ulang kepala kampung Desa Makmur Jaya sebelum keluar surat keputusan pengadilan tata usaha negara di Aceh, ya ini menjadi harapan kita bersama. Tapi toh juga untuk dilakukan besok, karena kekuasaan beliau di negeri kita ini, ya ini hanya kita berserah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Pak Suradi, sepakat? Sepakat. Nah, untuk itu demikian. Mungkin ada tambahan Bu, Pak Haji, Pak Didi? Sudah. Saya pikir kita padai pertemuan mediasi kita pada sore yang berbahagia ini terkait soal pemilihan kampung Makmur Jaya. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Sairul tadi. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun hasilnya tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Oleh karenanya kami selaku pimpinan rapat pada sore yang bahagia ini beserta Bu Saliati, Pak Haji dan Pak Didi, di mana dalam penyampaian kami dan tutur sapa kami yang tidak berkenan mohon tidak dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum kami tutup, kami minta kepada Asisten 1 mewakili wali kota dan DPMK juga Kesbangpol untuk menyampaikan kepada masyarakat kita di sana apa yang menjadi kesepakatan akhir yang disampaikan oleh Asisten 1 di ruangan ini. Saya pikir demikian. Sepakat? Baik, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Oke kawan tak kawan ya, itu tadi dia sama-sama sudah kita dengar tadi mediasi antara pihak eksekutif, legislatif dan juga warga Makmur Jaya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri bagaimana hasil dari mediasi tadi ya. Final karena prosesnya sudah kita siapkan semua. Nah, terkait ada usulan daripada pihak pendemo bahwa itu diundur karena sudah di PT UN-kan, ini akan kami sampaikan kepada wali kota. Nah, kalau Pak Wali Kota nanti menginstruksi bahwa itu dipenuhi, ya hari ini juga akan kita keluarkan surat dari wali kota untuk menunda. Artinya keputusan ini tidak tendensius dilakukan karena mengingat salah satu calon pendukungnya adalah wali kota sendiri. Bagaimana tanggapan pemerintah Pak tentang pernyataan tersebut? Ya saya pikir keputusan tendensius itu keputusan pemilihan seseorang, analisa seseorang. Hari ini kita menjalankan produk hukum. Ya, waskita wali kota itu adalah produk hukum. Ya, itu kami dalam posisi ini akan menjalankan sesuai dengan prosedur. Nah, persoalan produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh wali kota melalui suratnya, ya tentu kalau ada gugatan, ya kita akan ikuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sejauh ini Pak, apa sih penyebab ditundanya atau dicabutnya keputusan hasil kemenangan yang kedua kali? Munculnya menganulir hasil pilkada Makmur Jaya karena ada penggugat, ada pihak yang keberatan dan mengajukan gugatan. Dan buat itu kita proses, kita analisa, dan kita sudah memanggil semua pihak yang terkait. Hasil proses itu kita temukan bahwa ada alasan untuk melakukan pemilihan. Pak, mohon klarifikasinya terkait politik identitas yang sedang tersebar di masyarakat. Tanggapan pemerintah sendiri bagaimana? Saya pikir itu sebenarnya opini yang berkembang. Mau dibilang orang itu kebetulan itu ada silakan. Baik kawan-kawan, kita sudah dengar tadi sama-sama ya penyampaian dari Pak Sairun ya, ke asisten 1 Wali Kota Subul Salam, dan sebentar lagi akan diumumkan apa hasil mediasi tadi kepada warga Makmur Jaya yang sedang berdemonstrasi di gedung DPRK Kota Subul Salam.